Dalam video ini menceritakan tentang kisah hidup seorang samurai yang bernama Yamada. Ia merupakan prajurit sukarela dari armada Jepang. Seperti yang kita tahu, jiwa dari seorang samurai itu sangat konsisten dengan misi-misi dan perintah tuannya. Di samping itu, Ham merupakan penduduk asli pribumi dari bangsa Ayutthaya. Ia memiliki dua adik perempuan yang dimana adik pertamanya bernama Champa yang merupakan bunga desa. Ham dan para penduduk Ayutthaya sangat patuh dengan ajaran Buddha yang dimana saat itu dipimpin seorang biksu yang disegani dan dihormati penduduk Ayutthaya. Sang biksu sangat patuh terhadap Raja Ayutthaya yang bernama Naresuan. Bangsa Ayutthaya berseteru dengan bangsa sebelah yang bernama bangsa Hangsawade. Orang dari Hangsawade sendiri dikenal kejam dan selalu membuat orang Ayutthaya menderita. Bukan itu saja, raja dari Hangsawade ingin merebut tanah Ayutthaya serta membalas dendam atas kematian putranya pada perang gajah yang dimenangi bangsa Ayutthaya. Dari perseteruan dua kerajaan inilah film dimulai. Awal film kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan yang mengerikan. Keahlian dan kekuatan seni bela diri Thai boxing merupakan seni bela diri yang mengutamakan 8 anggota tubuh, yaitu kedua tangan, dua siku, dua kaki, dan kedua lutut. Selain mematikan, Thai boxing juga terlihat sangat indah dalam mengalahkan lawan. Pada pertarungan ini bertujuan untuk mencari salah seorang yang akan diangkat menjadi pengawal Raja Naresuan, yang dimana tugas dari seorang pengawal itu harus siap hidup dan mati menjaga keselamatan sang raja. Raja Naresuan atau Raja Ayutthaya sangat diinginkan kematiannya oleh Raja Hangsa. Hal ini membuat kebimbangan dan keresahan biksu bijak, sehingga ia mengadakan pertarungan untuk mencari pengawal raja. Di sisi lain juga banyak prajurit bayaran dan sukarela yang berasal dari berbagai bangsa yang bekerja sama dengan kerajaan Ayutthaya. Yamada Nagamasa, Nihonjin Yohei de aru. Bangsa Hangsawade selalu membuat keresahan penduduk Ayutthaya. Tiba pada suatu malam, Yamada yang merupakan prajurit sukarela ditugaskan komandannya untuk menyelidiki kasus perampokan di malam itu. Yamada dan pasukan relawan lainnya berhasil mengalahkan orang-orang Hangsawade. Seorang Hangsawade dikenal dengan kostum yang menakutkan seperti raksasa. Namun, keanehan yang dilihat Yamada pada salah seorang ini bukanlah orang yang berasal dari Hangsawade, melainkan orang Jepang itu sendiri. Dari laporan Yamada tersebut membuat komandan pasukan relawan yang bernama Sasaki menjadi marah besar. Diketahui, Sasaki dan Raja Ayutthaya Naresuan memiliki hubungan baik. Ia tidak ingin sekutunya tahu kalau orang Jepang terlibat atas perampokan itu. Ia memerintahkan Yamada untuk menyelidiki siapa orang atau siapa otak di balik semua ini, dan jika tertangkap, Sasaki akan menyerahkannya kepada Raja Ayutthaya untuk dipenggal. Yamada pun patuh terhadap tugas itu. Namun, salah seorang kaki tangan Sasaki yang bernama Korada menatapi Yamada entah karena iri atau apa. Pada saat malam pesta di perkampungan orang Jepang, Yamada dan teman-temannya terlihat menikmati pesta dan hiburan tersebut. Ditambah lagi, pemain musik serta para wanita cantik yang begitu menggoda. Yamada pun bersulang ria. Di sebuah lorong, terlihat Yamada bersama dua rekannya hendak pulang dalam keadaan mabuk berat. Mereka bernyanyi entah lagu apa, yang pasti malam ini merupakan malam bahagia yang mereka rasakan.
Tak berselang lama, mereka dikejutkan dengan sebuah serangan yang dimana menewaskan kedua rekannya. Pada saat terjadi bacok-membacok, Yamada di antara sadar dan tidak sadar melawan dengan jurus samurai yang sedikit ia lupakan. Ia berhasil membunuh beberapa ninja itu, namun sayang, satu yang ia bunuh 4-5 ninja datang mengepung kembali yang membuat ia harus merasakan tusukan mesra dari salah seorang ninja. Yamada akhirnya tersungkur dengan tusukan yang membuat darah muncrat di bibirnya. Lalu tibalah salah seorang yang berbaju hitam, bercelana hitam, sepatu hitam, sabuk hitam, namun kepalanya botak putih, yang membuat ia terkejut karena Yamada tidak pernah terfikirkan jika Korada salah seorang kepercayaan Sasaki atau komandan prajurit yang begitu tega mengkhianati orang Jepang sendiri. Pada saat ini, nyawa Yamada tinggal sebutir biji beras. Namun, Korada terkejut melihat 4 orang bangsa Ayutthaya berdiri memperhatikannya. Dengan sigap, anak buahnya langsung menyerang mereka. Namun sayang, mereka semua dibantai dengan bela diri Thai boxing dalam hitungan detik. Korada yang melihat itu segera kabur karena merasa jiwanya terancam. Namun di sisi lain, Yamada memperhatikan siapa mereka lalu kemudian pingsan. Yamada akhirnya diselamatkan oleh keempat orang Ayutthaya. Salah satunya adalah Ham, yang dimana pada saat itu kebetulan lewat setelah membeli lempengan besi untuk dijadikan senjata. Yamada memiliki luka tusuk yang begitu parah. Ham kasihan, ia menyuruh biksu bijak mengobatinya sambil bercerita. Ham heran, semestinya orang asing ini sudah mati karena perjalanan dalam membeli batang besi kami tempuh semalaman dan seharian. Kami menemukan dia dan membawanya kemari dalam keadaan sekarat. Kami tidak tega meninggalkannya karena hewan pun pernah kami tolong. Lalu dia itu manusia, ujar Ham bercerita kepada sang biksu. Di samping itu, terlihat Korada yang memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencari Yamada karena Sasaki sudah mengetahui bahwa orang Jepanglah yang melakukan hal itu. Korada takut jika Sasaki atau komandannya tahu bahwa semua itu adalah ulahnya. Jadi, itulah sebabnya Yamada harus diburu dan dibunuh. Setelah beberapa hari, Yamada akhirnya sadar. Ia dirawat oleh wanita cantik yang bernama Champa dan gadis kecil belia bernama Kratin. Keduanya merupakan adiknya Ham, orang yang menyelamatkannya. Yamada yang terlihat asing membuat gadis kecil ini menyukainya. Tak heran, Kratin yang lagi banyak ingin tahu memanggilnya kulit putih dan rambut panjang. Yamada yang baru sadar pun bertanya kepada Champa tentang keberadaannya. Kratin yang mendengar Yamada menggunakan bahasanya pun menjadi heran dan semakin menyukainya. Tiba di saat pemilihan pengawal Raja Naresuan, biksu bijak memperkenalkan salah seorang yang masih muda yang tak lain muridnya sendiri yang bernama Suwa. Ia adalah komandan pengawal raja yang memiliki ilmu bela diri yang dalam dan nantinya akan melatih para orang Ayutthaya ini. Lalu tampak seorang yang penasaran dengan keahlian Suwa karena Suwa terlihat jauh lebih muda dari mereka. Sang biksu pun mengizinkannya untuk mengetes keahliannya. Tak lama kemudian, biksu pun memberi nasihat dan menjelaskan tanggung jawab hidup ini besar, bagaimana harus berbuat baik untuk raja dan tanah air. Tak heran, saat ini pun bangsa Hangsawadi ingin merebut tanah mereka. Kecemasan komandan prajurit Jepang atau Sasaki karena selama ini tidak tahu kabar Yamada.
ia memerintahkan Korada untuk mencarinya. Namun, Korada berusaha membohonginya jika Yamada telah tewas bersamaan 3 orang Jepang lainnya. Namun, firasat Sasaki tetap menyuruh Korada untuk mencarinya karena kekhawatirannya Yamada mungkin disekap. Di saat malam gerhana, orang Ayutthaya memukul sebuah alat yang terbuat dari bambu yang membuat keramaian karena yakin bahwa gerhana itu merupakan anjing langit yang berusaha menelan bulan. Yamada yang mendengar keramaian itu menjadi panik dan mencari pedangnya. Namun, biksu bijak yang ditemukannya menjelaskan tentang arti gerhana. Kemudian ia menanyakan keadaan Yamada. Biksu berkata, "Kamu di sini tidak membutuhkan pedang karena orang Ayutthaya mencintai kedamaian. Di sini kamu hanya mempunyai teman," ujar biksu kepada Yamada. Pada suatu hari, Yamada menjumpai biksu untuk berterima kasih kepadanya. Lalu, di malam harinya pun ia mencari Ham untuk mengucapkan hal yang serupa. Ham pun menjawab bahwa ia sudah dianggap teman karena ia bukanlah orang Hansawade, tetapi sekutu raja yang siap mati untuk Ayutthaya. Pada suatu malam, Yamada diserang oleh para ninja yang tak lain merupakan anak buah Korada. Setelah terkepung, Yamada akhirnya dibantu Ham dan teman-temannya. Para ninja pun kabur. Penasaran atas peristiwa ini, salah seorang tetua Ayutthaya menanyakan hal ini kepada Yamada. Kenapa orang Jepang itu harus saling membunuh? Biksu bijak menasihati tetua itu, jika setiap urusannya itu adalah haknya dia, kita tidak bisa memaksanya karena terkadang rahasia itu harus dipertahankan. Yamada tidak ingin kepercayaan bangsa Ayutthaya kepada orang Jepang hancur karena keterlibatan Korada yang pernah menyengsarakan orang Ayutthaya. Hal inilah yang menjadi rahasia besar yang dipendamnya. Champa yang saat itu ada rasa kepada Yamada khawatir tentang keselamatannya. Melihat adiknya bersedih, Ham berjanji kepadanya untuk menjaga Yamada. Bahkan semua orang Ayutthaya akan membantunya. Ia pun senang mendengar perkataan kakaknya tersebut. Champa, manไม่เป็นอันใด Di sisi lain, Korada sangat marah atas kegagalan anak buahnya. Melihat Yamada yang selalu menyendiri, Champa mencoba menghampiri dan mereka pun bercerita hingga larut malam. Yamada tidak memiliki keluarga. Di negaranya terjadi kekacauan besar yang ditimbulkan oleh para pemimpin. Dalam peperangan yang mereka inginkan hanyalah kekuasaan. Mereka yang berperang, kalah atau menang, akan sama-sama dibunuh. Itulah alasan ia memutuskan pindah ke Ayutthaya untuk memulai hidup baru sebagai prajurit bayaran bangsa Ayutthaya dan di bawah komandannya Sasaki. Biksu bijak pun menguping pembicaraan mereka. Pada saat Yamada berlatih, ia terus diejek oleh Kratin karena terlihat bela dirinya sangat lemah dibandingkan dengan Thai boxing milik bangsa Ayutthaya. Kratin menyuruh Yamada untuk mencoba bela diri Thai boxing. Yamada nampaknya memilih lawan yang betul-betul mampu ia kalahkan. Tapi sayang, orang yang dipilih ternyata guru dari mereka semua, yaitu Sua. Yamada pun babak belur dihajarnya.
Melihat kekecewaan, Yamada memberitahu bahwa orang yang bisa mengalahkan Guru Suwa adalah satu orang, yaitu biksu bijak. เท่านั้นที่จะล้มครูเสือได้ Yamada akhirnya meminta biksu bijak untuk mengajarinya dan mengangkatnya menjadi murid. Namun, biksu menolak dengan alasan Yamada bukanlah orang yang berdarah bangsa Ayutthaya. Bahkan, bela dirimu pun jauh lebih bagus, jadi untuk apa? Tanya biksu bijak. การได้ วิชามวยของอโยธยา Yamada berusaha meyakinkan biksu bijak, darah kita memang beda, tapi saat ini jiwa dan ragaku, hidup dan matiku adalah untuk bangsa Ayutthaya. Semua perkataan Yamada sepertinya bukan keluar dari mulut sembarangan orang, yang kemudian mampu meluluhkan hati biksu bijak. หัวใจข้าเป็นอโยธยา Singkat cerita, Yamada pun diangkat menjadi muridnya dan diajari Thai boxing. Sang biksu berpesan, jika kamu mampu menggabungkan seni bela dirimu dengan seni Thai boxing, maka tak ada orang yang mampu mengalahkanmu. ว่าเป็นศิษย์มีครู Betul saja, pada saat itu Yamada tekun berlatih dan sampai pada suatu hari di mana para juara sedang berlatih, Yamada mencari Guru Suwa untuk mencoba bela diri yang baru. Dan ternyata pada pertarungan ini ia mampu menyeimbangi bela diri Guru Suwa dan mendapat pujian darinya. Guru Suwa sendiri dan petarung lainnya penasaran dan menanyakan kepada sang biksu, kenapa ia mengajari orang asing seni bela diri mereka. Biksu menjawab, orang yang ingin berbakti kepada tanah air tidak memandang warna kulit dan darahnya, tetapi tekad dan ketulusannya itu. Dan saya yakin dia itu adalah orang baik, ujar sang biksu. Mendengar penjelasan sang biksu, Guru Suwa dan petarung lainnya paham, bahkan Guru Suwa sendiri mengajari seni bela diri itu. アヨタヤの民の強く Hari pemilihan pengawal raja telah tiba. Semua petarung termasuk Yamada ditunjuk biksu bijak untuk mengikuti kontes itu. Sang raja yang melihat penampilan Yamada menjadi heran karena tidak pernah ada sepanjang kontes ada orang asing yang mengikutinya. Namun ia sadar semua itu adalah di bawah keinginan sang biksu. Pada pertarungan ini Yamada diremehkan lawan, tetapi apa yang terjadi? Yamada berhasil mengalahkan semua lawan tandingnya dan terpilih menjadi pengawal raja di antara 10 orang lainnya. จงกล้าที่จะตาย Akhir dari pertarungan, Yamada diberi kepercayaan oleh sang raja, walaupun dia sendiri bukanlah darah bangsa Ayutthaya. Tak lama kemudian, datanglah salah seorang mata-mata istana yang membawa kabar bahwa bangsa Hangsawade ingin menyerang Ayutthaya di dekat sebuah perbatasan. Sang raja pun mengutus 10 petarungnya itu untuk berperang. Biksu bijak pun menguatkan para petarung tersebut dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Semua petarung mampu mengalahkan orang Hangsawade. Yamada dan petarung lainnya mendapat penghargaan yang berupa batu yang diambilnya di halaman istana. Hal ini memiliki arti yang sangat mendalam. ฝังรกฝังราก
Di suatu malam perayaan, terlihat Champa yang lagi keasmara terhadap Yamada. Namun sayang, film ini tidak ada anu-anunya. Hahai. Pada malam itu, Yamada terlihat gelisah. Ia takut jika masalah pribadinya itu akan menjadi api yang siap melalap keluarganya dan orang yang dicintainya. Karena masalah pribadinya, ia pun berangkat. Kesedihan Kratin dan Champa tak tertahan lagi. Ham yang baru tahu jika Yamada pergi, ia berusaha untuk membuntutinya. Ia yakin bahwa ada rahasia besar yang ingin diselesaikannya dan tentu bahaya akan mengintai. Ham yang merupakan orang yang bisa memegang janji sebelumnya pernah bersumpah bersama Yamada di bawah patung Buddha dan berjanji kepada Champa adiknya untuk menjaga Yamada. Yamada mengirim pesan kepada Korada di mana rahasianya tak satupun orang yang akan tahu jika ia mampu mengalahkannya. Korada sendiri mengacuhkan pesan tersebut. Pertarungan pun dimulai di mana ia pernah bertarung dulu. Korada heran melihat jurus dari samurai Yamada berbeda. Ia menjadi gugup untuk menyerang duluan. Semua anak buahnya Korada dibantai habis. Ia pun terdesak dan mulai berlindung di celah-celah barisan anak buahnya. Tak lama kemudian, Ham datang membantu Yamada. Perang pun semakin seru. Korada yang terdesak mengeluarkan senjata apinya dan mengarahkannya kepada Yamada. Ham yang melihat itu sontak menghalangi peluru yang bakal mengenai Yamada. Ham terkena di bagian perut. Yamada yang melihat itu menjadi marah dan beringas. Korada tinggal sendiri. Ia berusaha melawan, tetapi sayang, kecepatan Yamada jauh lebih unggul yang membuat kepalanya terbagi menjadi dua. Ham yang terkapar mengingatkan Yamada untuk setia ke bangsa Ayutthaya. Champa terlihat sedih dan semua bangsa Ayutthaya bersedih. Namun Ham akan selalu diingat. Film pun selesai.